pahlawan Indonesia. Bangkit dan berdiri. Terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Miangas sampai ke Rote. Tangan diangkat terkepal teriak hore. Kita setuju Indonesia paling oke. Lain lubuk, lain ikan. Mari duduk, kita diskusikan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Beda jangan dipukul, yang lemah harus dibimbing. Satu tanah, satu darah, satu bangsa dan saudara. Satu asa, satu arah, satu nama Nusantara. Tiada tanding, tiada tara, tiada banding. Mutiara, baktiar, di kepala kau dengarkan ku bicara. I'm Indonesian man, and I'm proud, one hell of a nation. I tell you what, invaders came here but we can come out say I'm Indonesian man, and I'm proud. We are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, we are one, we are many, we are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, yeah, we are one. Katanya sudah cukup lama kita merdeka. Katanya boleh saja kita berbeda, berbeda, berbineka. Oh sungguh indah. Jangan lagi merasa lebih pribumi. Semua sama, respect sesama penghuni. Yang mayoritas dan minoritas, semua sama, tiada lagi jalan pintas. Coba diganyang, tak pernah mati. Sudah terbukti Pancasila memang sakti. Coba katakan sekali lagi, sudah terbukti Pancasila memang sakti. I'm Indonesian man, and I'm proud, one hell of a nation. I tell you what, invaders came here but we can come out safe. I'm Indonesian man, and I'm proud. We are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, we are one, we are many, we are one, living under the same sun. Yeah, we are many, we are one, we are one, we are one. Hey. Halo, selamat malam pemirsa Kompas TV. Hari ini tepat 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Tepat yang ke-76 tahun Kompas TV bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP akan mengajak pemirsa untuk mengenang jasa para pahlawan di Nusantara. Tentunya saya nggak akan sendiri malam ini. Ada yang menemani saya di sebelah saya, seorang komika yang sudah pasti dikenal. Hai Rigen. Amin, mudah-mudahan dikenal ya. Harus dikenal, kan perjuangannya udah banyak. Betul, betul banget. Ya kan? Apalagi saya followers juga agak banyak ya. Mulai sombong. Oh iya, sorry. Nah, saya tuh bahagia banget malam ini bisa menemani Kak Cynthia Rompas. Apalagi malam ini spesial. Kita bukan hanya mengenang sosok pahlawan, tapi juga melihat pahlawan masa kini. Wah, karena di Hari Pahlawan ini kita akan kedatangan banyak tamu ya, Gen, banyak sekali bintang tamu yang akan menemani kita malam ini. Betul sekali, Riga. Tapi malam ini kita juga akan mengenang jasa para pahlawan dahulu, tapi juga layaknya pahlawan yang berjasa saat ini dengan menghadirkan narasumber yang inspiratif. Seru banget ya. Apalagi nih tadi udah dibuka dengan perform J-Flow dengan lagu We Are One. Kita ini satu gitu ya. Tapi nanti J-Flow akan tampil lagi. Oh oke. Iya, jadi dia kayaknya hari ini akan menyanyikan sekitar 17 lagu. Wah, banyak banget. Habis durasi kita dong. Makanya, jadi acara musik doang. Betul. Tapi nggak hanya J-Flow aja, karena nggak kalah penting nanti juga ada penampilan spesial dari para tenaga kesehatan. Wah, jadi penasaran ini tenaga kesehatan kan kita taunya biasanya dia membantu kita menyuntik segala macam. Takut gitu ya. Takut gitu, tapi sekarang dia akan tampil fun. Tampilnya beda, tenaga kesehatan yang malam ini tampil akan memberikan penampilan yang luar biasa berbeda dan luar biasa menyenangkan. Wah. Nih, penasaran kan kamu pasti Rigen, tapi sebelum kita membahas tema mengenai Hari Pahlawan saat ini dan nanti, kita akan lihat dulu cuplikan sejarah Hari Pahlawan berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 76 tahun yang lalu, atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Meski Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, nyatanya belum sepenuhnya bebas dari upaya bangsa lain yang masih ingin menguasai Nusantara. Selang beberapa bulan, tepatnya di bulan November 1945, para pemuda di Surabaya berjuang melawan serangan pasca kemerdekaan yang dilakukan tentara sekutu, hingga terjadi pertempuran terbesar pada masa setelah kemerdekaan. Perlawanan rakyat di Surabaya menjadi simbol perlawanan seluruh bangsa Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh bangsa lain demi mempertahankan keutuhan NKRI. Sejatinya, kemerdekaan Indonesia tak lepas dari perjuangan para pahlawan, sosok berjiwa besar yang rela berkorban bagi bangsa dan negara. Hingga kini, tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dan sebagai bangsa yang memegang teguh persatuan dan berlandaskan Pancasila, menghargai jasa pengorbanan para pahlawan harus terpatri dalam sanubari. Selamat Hari Pahlawan. Dan sudah hadir bersama kami saat ini di studio sejarawan Indonesia Bapak Andi Adian. Selamat malam Pak Andi. Malam. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Rigen. Selamat Hari Pahlawan. Pak Andi mungkin bisa sebagai seorang sejarawan pasti tahu betul ya Rigen ya bagaimana dahulu bagaimana pahlawan kita berjuang begitu keras ya, begitu banyak pengorbanan. Mungkin bisa di-sharing ke kita saat ini Pak Andi. Ya, saya akan merangkat dari definisi dulu ya tentang apa yang dianggap pahlawan. Karena banyak kan definisi dari keluarga, dari yang lain sebagainya. Jadi saya mau pakai dari apa yang dikatakan Kartini. Tentang seseorang yang dibilang orang yang bekerja untuk kebahagiaan umat manusia. Atau orang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Jadi itu pijakan ya menurut saya ya. Dan dari situ kita bisa lihat banyak orang yang sudah muncul. Baik dalam artinya perjuangan politik, perjuangan kebudayaan, perjuangan bersenjata, dan juga perjuangan yang mungkin kita belum tahu ya saat ini ya, masih banyak di ini. Tapi saya kira kita sudah dengan definisi itu kita bisa mendapatkan gambaran bahwa pahlawan itu paling tidak dengan adanya pahlawan orang punya satu inspirasi. Karena manusia itu homo symbolikum ya, kita berpikir secara simbolis. Jadi apa yang mengikat kita bersama dan apa yang membuat kita rela berkorban untuk sesuatu, biasanya kita mengingat tentang seseorang, tentang apa yang dilakukan oleh seseorang gitu. Jadi saya kira dengan demikian pahlawan menjadi sosok penting dalam artian memberikan inspirasi apapun bidangnya ya. Sekarang ini apalagi lebih luas. Kita sudah 70-an tahun lebih ya sebagai negara bangsa, dan saya kira itu tidak bisa lagi satu definisi apakah itu hanya yang dalam peperangan atau apa. Misalnya sekarang juga, misalnya dalam kondisi sekarang kan yang paling jelas pahlawan hari ini adalah para dokter dan nakes itu kan. Nah itu mereka berjuang untuk kepentingan orang banyak. Disitulah poin yang saya kira penting untuk melihat pahlawannya ya. Oh, nah dari definisi pahlawan aja itu kan kita banyak banget tuh definisi-definisi tersebut gitu. Apalagi saat dulu untuk menyatukan para pahlawan, karena bisa dibilang kan dulu tuh ada dari ras yang berbeda, dari visi misi yang berbeda. Cara menyatukannya seperti apa dulu itu Pak? Saya kira itu juga berangkat dari satu gagasan ketika lahir namanya Indonesia ya. Jadi sebelum ada kata Indonesia itu sebelumnya tidak ada yang menjadi unsur mempersatukan kita ya. Ada orang Jawa, orang Medan, orang suku ya, sebagainya. Suku banyak. Kartini dengan Dewi Sartika ketemu pakai bahasa Belanda. Jadi mereka sama-sama orang asing, dan pertanyaannya apa yang menyatukan? Nah, konsep yang menyatukan itu lahir ketika kaum terpelajar ya, pada intinya awal abad 20, baik yang di negeri Belanda maupun yang di Indonesia, mereka bilang atau membuat satu konsep, membayangkan satu masyarakat ideal yang lebih besar. Saya nggak mau lagi jadi orang Minangkabau nih, saya pengen jadi satu bagian dari masyarakat yang lebih luas. Namanya apa? Indonesia. Oke, jadi sekarang mungkin bisa dikatakan sejarah akan kembali terjadi gitu ya. Karena sekarang peperangannya berbeda, tapi setiap masyarakat Indonesia satu persatu bisa menjadi pahlawan. Rigen juga bisa jadi pahlawan, Pak. Betul, bisa lah. Bisa, kan membahagiakan banyak orang. Iya benar, Dengan, menaikkan imun, betul. menghibur orang tertawa, naikin imun, jatuh pahlawan Mas Eva. Betul banget. Terima kasih sekali lagi Pak
Pak Andi Adian sama-sama. sudah boleh hadir di Hari Pahlawan ini, tentunya memberikan semangat yang baru ya buat kita Pastinya. semua generasi Pastinya. muda dan generasi milenial. Iya, betul banget. Nah, abis ini saya mau ngebawa satu orang nih, teman saya nih. Dia seorang stand up komedian. Dia juga akan bercerita tentang pahlawan. Kalau Kak Cynthia punya siapa nih abis ini? Saya Ya. sekarang bercita-cita pingin ketemu dengan pahlawan yang berprestasi di bidang olahraga. Bisa nggak kamu hadirkan? Olahraga. Wushu. Wah, Wushu, katanya oke. akan ada atlet wushu. Oke, Ada? bener ya? Iya. Oke, tetap bersama kami di Kompas TV. Mana dong suaranya di tema Hari Pahlawan ini? Mana suaranya? Hei! Wuh! Ayo bro, kita buktikan ke TV lain kita juga lebih rame. Ayo! Perkenalkan teman-teman, nama gue Egi Hau. Gue anak Bantar Gebang dan hari ini adalah temanya Hari Pahlawan ya. Kalau ngomongin Hari Pahlawan, sebelumnya gue minta waktu untuk teman-teman semuanya kita ngucapin terima kasih dan mendoakan untuk para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjasa memerdekakan kemerdekaan kita. Makanya dengan itu kita tepuk tangan untuk para pahlawan kita. Tepuk tangan yuk. Mantap. Sepi juga ya. Ya, kalau ngomongin pahlawan teman-teman, gue adalah orang Bantar Gebang gitu dan jujur gue tuh pengen banget jadi pahlawan gitu. Karena Bantar Gebang itu menurut gue banyak hal yang mesti diperbaiki dan diselamatkan. Banyak banget yang mesti dibenerin gitu. Karena Bantar Gebang itu adalah daerah tempat pembuangan sampah. Dan gara-gara tempat pembuangan sampah ini banyak dampak negatif bagi warga Bantar Gebang gitu. Salah satu contohnya adalah stigma negatif terhadap warga Bantar Gebang. Tuh banyak tuh masyarakat daerah lain tuh selalu stigmanya negatif kepada orang Bantar Gebang. Setiap gue kenalan selalu dikatain, "Weh Gi, anak Bantar Gebang pantesan bau ya. Lu tidurnya sama belatung ya. Lu kalau mati didaur ulang ya gitu-gitulah pokoknya." Sejujurnya gue tuh tidak terlalu ada masalah, cuman ternyata efeknya parah. Banyak teman-teman gue yang minder kalau ngaku anak Bantar Gebang. Makanya teman-teman gue kalau kenalan sama orang gitu ya, ngakunya tuh orang Rawalumbu, Cilengsi. Bahkan ada temen gue kenalan sama cewek nih, kegep sama gue, dia lagi teleponan kan sama cewek. Ceweknya nanya, "Kamu orang mana?" Terus kata temen gue, "Aku orang Manado." Kenapa ngaku orang Manado, Iwan? Hei, maksud gue, kalau lu malu ngaku anak Bantar Gebang ya udah gitu. Masalahnya yang bikin gue kesel, dia tuh orang Cianjur bang. Kok ngakunya orang Manado sih? Hei, Iwan. Aneh-aneh banget gitu si Iwan tuh. Dan efek yang lain adalah di Bantar Gebang juga banyak kerusakan lingkungan teman-teman. Salah satu contohnya adalah ada beberapa titik di daerah Bantar Gebang. Itu tanahnya tuh jadi tercemar gitu. Soalnya gue pernah main ke rumah teman gue yang kerjanya pemulung. Rumahnya tuh dekat sama tempat buangan sampah. Itu airnya bau bang pas gue mau pakai mandi. Bayangin loh, airnya bau. Hei, kita di mana-mana kan kita mau mandi tuh biar wangi, biar bersih. Ini kalau kita mandi pakai air itu malah bau. Maksudnya susah banget gitu ya kan. Kita kan di mana-mana mandi tuh biar wangi gitu, bukan biar bau. Kalau misalnya kita mandi biar bau, ngapain mandi pakai air? Mendingan mandi pakai sampah sekalian gitu. Biar ditumpuk sekalian gitu. Sedih gitu, bau banget asli dah. Sampai gue tuh kadang-kadang kasihan gitu ngebayangin temen gue kalau misalnya dia mandi gimana ya. Jangan-jangan mandinya jadi lama gitu. Jadi dia ngerasa gitu, aduh badan gue bau banget ya. Mandi ah gitu, mandi kan. Set. Air, sabun, air lagi kan. Kelar andukan dicium lagi, waduh bau lagi. Mandi lagi, wah gitu terus tuh. Gitu terus, alhamdulillah tuh temen gue sekarang mandi terus. Alhamdulillah wangi kagak, rematik dia. Sedih gitu. Dan makanya jujur gue sebagai orang Bantar Gebang, gue pengen banget ngebenerin daerah gue di Bantar Gebang, ngebersihin gitu. Dan kalau ngomongin pahlawan, bagi gue emang pahlawan yang sesungguhnya adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa. Seperti guru, pahlawan kemerdekaan kita, nakes, bahkan orang tua kita adalah bagian dari pahlawan kita. Makanya gue pengen bilang
sebagai warga negara dan kita anak-anak muda, kita harus semangat biar kita bisa jadi pahlawan untuk negara kita dan keluarga kita. Sekian, nama gue Egy Hau, terima kasih. Wih, keren Egy Hau. Lucu Iya, jago banget ya. Dia tuh punya materi stand up itu dari berbagai macam tema emang, Kak. Termasuk si tema pahlawan Tema ini pahlawan ya. ini. Meskipun di Bantar Gebang tapi tetap bisa jadi Tetap pahlawan. bisa jadi pahlawan. Semoga ya dia bisa jadi pahlawan Kamu Bantar mungkin Gebang. mau ikut? Boleh, saya juga. Tapi Ayo, saya kan ke Bantar Gebang ngambil juga? regional Tangerang. Oh gitu. Jadi saya pahlawan Beda lokasi. Tangerang gitu. Oke. Nanti kita akan bersatu menjadi pahlawan-pahlawan Indonesia. Oke, Wih, keren. mantap. Rigen, kalau tadi kan kita udah Ya. diomongin nih bahwa pahlawan itu bisa dalam bentuk apa saja. Bisa banget. Apalagi di masa saat ini kan. Betul. Tentu banyak banget orang-orang yang bisa memberikan nilai lebih khususnya bagi bangsa Indonesia. Betul banget. Nah, nih Rigen, Ya. ini kita harus mengenang sejarah kemerdekaan, sejarah para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk memproklamirkan Wih. apa? Ayo, kemerdekaan. Kemerdekaan dong, memproklamirkan apa lagi? Nah, Iya. kalau menurut Rigen sendiri, Ya. seorang peneliti itu bisa dijadikan figur pahlawan nggak? Seorang peneliti. Heeh. Ya pasti bisa dong. Apalagi kalau misalnya hasil telitinya positif buat masyarakat luas. Ih, saya Gitu. suka banget nih. Mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun mendatang Rigen akan menjadi peneliti, ya nggak? Aku sekarang aja udah meneliti. Meneliti apa? Ya, meneliti kehidupan sosial buat dijadiin materi stand up. Oh, Iya, jatuhnya bisa. meneliti juga kan. Bisa. Observasi kalau Rigen ilmu ini itu. selalu mencari celah kemungkinan. Nih, kalau tadi kamu udah pingin jadi peneliti Ya. dari media sosial, bisa juga. Tapi yang satu ini kita berbincang mengenai profesor, seorang peneliti yang menjadi kebanggaan dunia, bukan Indonesia. Hah, dunia. Dunia karena menjadi 100 orang paling berpengaruh di dunia. Harus rapi nih duduknya nih. Tapi ya, kita lihat dulu yuk figurnya seperti apa. Boleh, yuk. Yuk. Halo, selamat malam Profesor Adi Utarini atau biasa disapa dengan nama Ibu Uut ya. Halo, Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Suatu kebanggaan kita meskipun Iya. virtual tapi bisa mengenal lebih jauh dengan sosok Ibu Uut. Iya. Seneng banget karena Ibu Uut ini merupakan salah satu Indonesian Researcher Public Health. Bu Uut, Bu mungkin Uut. bisa diceritain Bu Uut seperti apa sih mungkin penelitian yang Bu Uut sedang kembangkan sehingga Bu Uut sekarang ini menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia? Wah, ini penelitiannya tentang DBD, demam berdarah denggi, atau kalau sekarang tuh disebutnya denggi, Mbak Cynthia dan Mas Rigen. Dan penelitiannya ini kita itu ingin membuat nyamuk yang membawa virus DBD ini menjadi lebih aman nyamuknya. Dengan kata lain, virus denggi yang ada di tubuh nyamuk ini, bagaimana supaya kalau nyamuk itu menggigit kita, itu virusnya tidak ikut masuk gitu. Jadi virusnya tidak menular ke manusia. Nah, itu kemudian teknologinya menggunakan namanya bakteri Wolbachia. Nah, Ibu Uut, kalau sekarang ini pengembangan dari inovasi yang dilakukan oleh Ibu Uut dengan tim itu udah sampai mana sekarang, Bu? Nah, kalau sekarang ini, Mas Regen, kan tahun lalu tuh kita udah membuktikan ya bahwa masyarakat yang ada di wilayah yang itu disebarin nyamuk Aedes aegypti Wolbachia, itu dengginya bisa menurun 77%. Itu kan udah hasil penelitian nih, Mas Regen. Iya. Nah, dari situ
kita sebenarnya nggak mau penelitian terus, tapi kita ingin mencari cara gimana supaya teknologi ini itu bisa bermanfaat lebih luas. Nah, untuk itu lalu sekarang ini kita sedang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Mas Rigen dan Mbak Cynthia. Jadi kita bersama timnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, kita berusaha mendeliver teknologi yang sama, bekerja sama dengan puskesmas, ibu-ibu kader gitu di masyarakat, supaya masyarakat nggak banyak yang kena denggi begitu. Oke, Rigen, kalau kita sekarang sedang ngobrol dengan pahlawan di bidang researcher atau penelitian, tapi saat ini yang juga sedang menjadi kebanggaan adalah pahlawan di bidang olahraga. Wow, sporty banget dia sama kayak Sporty saya banget, nih ya. jadi kamu harus ikutan olahraga, oke? Tahan perut, oke. Mau lihat siapa dia? Siapa figur olahragawan kita kali ini? Mau. Kita lihat profilnya. Edgar Xavier. Edgar Xavier. Halo. Halo Edgar. Apa kabar Edgar? Puji Tuhan baik. Sehat semua ya pastinya ya. Gimana? Edgar bahkan udah jadi pahlawan tuh dunia juga. Udah ngebawa nama Indonesia ke kancah dunia ya. Betul, betul. Juara dunia WUSU. Betul. Keren banget. Edgar, boleh dong cerita ke kita Iya. sedikit. Apa sih yang membuat Edgar memilih olahraga cabang WUSU? Sebenarnya kalau bisa dibilang itu saya tidak sepenuhnya memilih ya. Karena waktu itu ekstrakurikuler di sekolah itu hanya ada 2 pilihan, WUSU atau nari. WUSU atau nari? Ya, betul. Lalu waktu itu masih kira-kira umur 8. Sebagai anak lelaki saya pengennya yang maco gitu, yang berantem-berantem gitu kan. Akhirnya memilih WUSU. Dan ternyata setelah belajar sedikit tentang WUSU, saya semakin tertarik dengan olahraga WUSU. Dan dengan latihan, dengan mengetahui WUSU lebih dalam lagi, saya semakin tertarik dan akhirnya berlanjut sampai sekarang ini. Oke, udah jago terbang. Kalau WUSU kan bisa gitu ya? Ya, Jago terbang. kurang lebih. Coba dong. Gak bisa ya? Nggak bisa. Tapi apa yang membuat Edgar tetap mau berkomitmen untuk berjuang di bidang olahraga? Sebenarnya awal-awal itu saya masuk ke WUSU ini hanya untuk hobi, untuk olahraga, kesehatan. Tetapi setelah saya fokus di bidang WUSU ini, saya mengikuti pertandingan dari pertandingan antar kota, terus nasional, lalu mendapatkan medali. Saya dalam hati kecil mengatakan bahwa berprestasi itu sangatlah menyenangkan dan membanggakan. Dan rasanya seperti nagih gitu. Wah, pengen lagi. Dan akhirnya saya berlatih lebih keras, akhirnya membela Indonesia untuk kejuaraan internasional. Dan di saat bisa meraih prestasi di tingkat internasional, itu merasa sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan yang luar biasa sekali. Wih, keren. This is the real hero Indonesia. Iya. Nah, mungkin saya akan ke Bu Uut nih. Bu Uut masih tersambung secara virtual nih ya. Bu Uut, bagi seorang Bu Uut, seorang profesor dan juga peneliti yang sudah menjadi disoroti dunia. Apa sih arti pahlawan bagi seorang Bu Uut? Arti pahlawan itu adalah seseorang yang yakin bahwa hal yang diperjuangkan itu memang untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat gitu. Jadi itu arti pahlawan buat saya.
Oke, jadi memang pahlawan itu sesuatu apa ya, Yang title bermanfaat. yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Kalau dari Edgar sendiri gimana? Kalau menurut saya pahlawan itu adalah kata yang sangat-sangat luas ya. Bisa dari siapapun, dan menurut saya pahlawan itu adalah orang-orang yang berkarya untuk bangsa dan bisa memberikan hal positif untuk orang di sekitar. Dan mungkin salah satunya bisa mengharumkan nama negara ya. Itu mungkin salah satu penjelasan saya tentang pahlawan. Oke, tapi Mas Edgar dan Bu Uut, secara pribadi kita berdua juga mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih, betul. Karena sudah menjadi pahlawan-pahlawan masa kini tanpa Betul. disadari mungkin. Iya, Apa iya. yang sudah dilakukan tuh sudah memberikan dampak positif bagi banyak orang. Bener banget, dengan segala pengorbanannya akhirnya sekarang bermanfaat buat negara kita. Kita juga bangga banget ya. Makasih ya Edgar, Siap, makasih sama-sama juga dengan buat senang hati. Ibu Uut. Nah, kalau kita sudah ngobrol banyak sama Edgar dan juga dengan Bu Uut, dengan prestasinya yang luar biasa, di segmen selanjutnya kita juga punya pahlawan-pahlawan lainnya loh. Ada lagi? Ada lagi. Untuk itu tetap bersama kami di Hari Pahlawan bersama Kompas TV. Sudah 2 tahun dunia dihantam pandemi, tak terkecuali Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk atasi wabah ini. Lepas dari bayang-bayang pandemi merupakan harapan agar kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Seperti halnya dengan sosok yang satu ini, berkat penemuannya terapi plasma konvalesen membawa harapan hidup bagi para pasien COVID-19 gejala berat. Berikut sosoknya. Dokter Teresia Monika Raharjo. Selamat malam Dokter Monika. Sudah cantik dokter dan menyelamatkan banyak umat manusia, bisa Betul. dikatakan seperti itu ya Regen ya? Iya betul banget. Termasuk kayaknya papa saya juga nih. Oh gitu ya? Iya, Oh kayaknya ya, nih. dapat plasma konvalesen juga nih. Iya nih kayaknya nih kemarin sempat gejala berat dan alhamdulillah ya ketolong. Berapa kantung? Heeh. Kenapa? Berapa kantung? Berapa kantung plasma? Sekitar berapa kantung sih juga kurang tahu tuh dokter yang ngurusinnya sih juga. Bagaimana ini? Ini papanya padahal ya? Iya papa, Oke. papa saya. Tadi bukannya di awal bilang papa pahlawan ya? Papa pahlawan. Harusnya tahu dong. Nah papa pahlawan, karena papa pahlawan akhirnya nakes juga jadi pahlawan karena menyelamatkan pahlawan saya. Luar biasa. Oke. Salah satunya Salah Dokter satunya- Monika yang pasti punya arti besar buat Betul kehidupan kamu dan banget, keluarga ya, iya. Regen ya. Heeh. Nah, Nah. itu yang penasaran tuh. Awal mulanya seperti apa sih bisa menemukan plasma konvalesen ya, betul ya? Jadi pertama kali saya punya ide nih mengenai plasma konvalesen itu mungkin karena pekerjaan saya sehari-hari. Oh. Selain sebagai spesialis anestesi, saya juga merupakan konsultan ICU. Jadi pekerjaan saya itu merawat pasien-pasien yang ada di ICU. Oke. Nah, untuk merawat pasien-pasien tersebut, pemberian plasma itu sudah merupakan hal yang biasa buat kami. Ini sebelum COVID-19 Betul. juga sudah menggunakan metode ini ya dok ya? Betul. Jadi pada saat kedua pasien positif ditemukan di Indonesia, saya tiba-tiba punya ide nih, kenapa nggak kita gunakan saja teknik ini yang sudah memang sering digunakan sejak 100 tahun yang lalu, sejak zaman flu Spanyol. Oke. Ya, kemudian digunakan juga untuk penyakit-penyakit virus misalnya H1N1,
kemudian MERS, dan juga SARS juga sebelumnya. Ebola juga menggunakan cara ini. Oh, jadi udah lama ya dok ya? Saya pikir Sudah. baru-baru ini terapinya. Ya, tapi hal yang baru adalah menggunakan plasma konvalesen ini untuk menghadapi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Itu merupakan hal yang baru. Oke, nah dok, karena kan kalau kita bicara soal COVID-19 ini melihatnya hal yang baru gitu. Betul. Baik dari sisi medis, dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintah, bahkan seluruh sedunia gitu melakukan berbagai macam metode. Tapi dari dokter sendiri sempat menyangka nggak sih ketika menentukan kita coba aja convalescent meskipun sudah lama metodenya, tapi siapa tahu berhasil. Tapi sempat menyangka nggak bahwa dengan metode ini ternyata bisa menyelamatkan banyak pasien COVID-19 yang bergejala berat? Waktu awalnya saya hanya yakin saja beserta data-data penunjang yang saya cari ya, maupun di internet, di Google gitu kan, penelitian-penelitian yang banyak dilakukan sebelumnya, bahwa ini dapat menyelamatkan pasien-pasien COVID-19 terutama gejala sedang dan berat. Nah, ternyata terbukti akhirnya, walaupun perjalanannya panjang. Walaupun perjalanan panjang dan termasuk salah satunya ayah dari Regan gitu ya. Betul. Tapi saya juga udah disuruh sumbang lagi katanya. Betul sekali, ya. itu luar biasa. Iya. Jadi saya juga sangat bahagia ya. Bagi seorang dokter itu tidak ada kebahagiaan selain melihat pasiennya sembuh. Wah, terima kasih loh dok. Terima kasih ya dok dari ya. kita berdua atas apa ya temuan ini yang bisa menyelamatkan banyak orang. Nah dokter, kalau dari dokter yang menemukan plasma konvalesen sebagai metode yang digunakan bagi pasien COVID bergejala berat, ini para peneliti hebat dari berbagai dunia ini kan juga berlomba mencari cara memberikan kontribusi terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Betul. Ini kan nggak terkecuali di Indonesia ya dok ya, di sejumlah negara juga. Tapi salah satu putri terbaik bangsa ini berhasil berdiri sejajar di antara jajaran para peneliti hebat dunia. Seperti apa sosoknya? Mari kita saksikan bersama. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Karina Citrajo di London, Inggris. Halo Karina. Halo Karina. Halo semuanya. Halo. Halo. Sudah ada Dokter Monica juga nih Karina di studio Kompas TV. Halo. Halo. Nice to meet you. Karina, thank you ya sebelumnya ya, karena Karina sebagai orang Indonesia yang ikut berpartisipasi menemukan vaksin AstraZeneca. Karina ini di bagian manufaktur penemu vaksin AstraZeneca, betul ya Karina? Ya betul Mbak. Nih Karina, sebagai anak muda, kenapa sih milih jurusan yang berbeda, mikrobiologi kalau nggak salah ya? Iya, sebenarnya tepatnya bioteknologi sih Mbak. Ya, dulu karena ya guru biologi saya menjelaskan tentang bioteknologi kan saya tertarik. Dulu Ibu Leonie namanya ya, guru biologi saya dulu presentasi tentang monokrom ikan hitam putih, dia bisa molekular genetika merubah genetik ikan itu dari hitam putih jadi warna-warni. Saya pikir itu menarik sekali. Dan saya ingin pekerjaan saya adalah bidang yang saya sukai, bukan sebagai karena terpaksa. Oh jadi awalnya gara-gara SMA ya Ibu Leonie ya? Kalau misalkan Ibu Leonie menonton, celah kayak acara ini banget ya. Menyaksikan Karina sekarang. Bener juga tapi, bener juga. Iya, bener juga. Ya, sampai sekarang masih keingat namanya ya. Iya, setelah Karina berhasil dengan penemuannya nih, bagaimana sih pandangan mereka tentang Indonesia, tentang orang-orang di dunia gitu? Pandangan mereka dengan Indonesia selalu baik ya, karena mahasiswa Oxford di sini sangat pintar dan mereka juga bekerja keras. Nah, tidak ada saya pun, mereka mempunyai pandangan yang baik tentang Indonesia. Dan juga pandangan mereka tentang Indonesia ya, negaranya indah,
banyak kepulauan, dan saya selalu bilang makanannya ya, makanan yang paling enak. Paling lezat gitu ya. Karina, ini kan hari ini tepat kita memperingati Hari Pahlawan. Tentunya kalau dari kacamata saya pribadi, Dr. Monica, Karina, itu menjadi pahlawan-pahlawan saat ini, khususnya di pandemi COVID-19. Kalau harapan untuk seluruh anak muda di Indonesia di Hari Pahlawan ini, kalau dari Karina apa nih? Harapan saya supaya anak muda tetap optimis walaupun dalam pandemi, ya tetap mempunyai mimpi yang tinggi. Saya selalu prinsipnya kalau ada kemauan pasti ada jalan, terus berkarya untuk Indonesia, dan semoga karyanya tidak hanya dikenal di Indonesia saja tapi dikenal di masyarakat dunia untuk membawa manfaat lah untuk bagi banyak orang. Wah, ini tepat sekali. Memang ini prinsip-prinsip seorang pahlawan biasanya gitu, membawa manfaat bagi banyak orang. Mungkin dari Dr. Monica, kira-kira apa yang akan menjadi harapan Dr. Monica, dan tentunya apa yang menjadi keinginan dari seorang dokter di Hari Pahlawan ini? Wah, ini pertanyaannya oke juga sih. Sebetulnya kalau menurut saya, setiap orang itu merupakan pahlawan. Ya, tidak hanya saya, tidak hanya Karina, tidak hanya orang-orang kecil, ya kan? Tapi semua orang tuh merupakan pahlawan. Dan menurut saya, seorang pahlawan adalah seorang manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Itulah seorang pahlawan. Wah, penuh arti ya. Penuh arti. Jadi suatu kebanggaan buat kita, Regen, kehadiran Karina, kehadiran Dr. Monica, karena kedua sosok ini sudah memberikan manfaat bagi banyak orang. Betul banget. Termasuk kita semua. Benar sekali. Dr. Monica, saya boleh minta kontaknya nggak? Kalau saya flu-flu gitu mau nanya boleh nggak? Nggak bisa ya? Tetap lagi cari celah luar biasa, Regen. Besok-besok nggak usah dikontak ini, modus. Modus gitu ya. Terima kasih. Dr. Monica, terima kasih sekali lagi. Secara pribadi kita berdua mengucapkan terima kasih karena Dr. Monica ikut berpartisipasi dalam perjuangan kita saat ini di pandemi COVID-19. Dan Karina juga thank you banget karena sudah membawa nama Indonesia di dunia internasional sebagai salah satu yang ikut menemukan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Baik. Saat ini ada penampilan spesial. Mereka adalah garda terdepan pandemi COVID-19. Kalau biasanya nyuntikin kita nih, cus gitu ya, nyuntik vaksin. Ini performanya beda nih saat ini. Kira-kira akan ada apa? Para tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Cikini. Dum dara ding dang dong dara dong dang dong. Daga daga dum dam dum dara teo teo dum dara dong dang dum. Dum daga dang dang dum dara teo teo daga daga dum dam dum. Dum daga teo teo dum dara teo teo daga daga teo wow 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 wow. Wow 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 wow. Tang gedang dang gedang dang dogo dogo dong. Kawan-kawan semua, ini satu kisah tentang Dokter Cipto Mangunkusumo. Da-da-do-ding, da-da-da-do-ding, da-di-da-da-do.
Pada tahun 1910, Dr. Cipto Mangunkusumo sedang berdinas sebagai dokter di Banten. Pada suatu pagi yang indah, dibacanya selembar surat kabar yang memberitakan bahwa ratusan orang telah tewas akibat serangan virus pes yang disebabkan oleh tikus di Keresidenan Malang. Dokter Cipto terserip darahnya, berdegap-degup jantungnya. Saya harus ke sana. Tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Maka diajaklah dokter-dokter Belanda. Tapi tak seorang pun berani pergi ke sana. Semua pada takut mati. Dokter Cipto tak takut mati. Tanggung jawab moral sebagai seorang dokter. Maka berangkatlah dia sendiri ke Malang. Sampai di Malang, dilihatnya dengan mata kepala sendiri, ratusan orang telah tewas. Tanpa pikir panjang, Dokter Cipto segera bertindak. Diajak masyarakat untuk segera menguburkan korban-korban yang tewas. Lalu didirikannya rumah sakit darurat. Disiapkannya juga rumah-rumah isolasi untuk mencegah penyakit pes jangan sampai menghabiskan penduduk Malang. Singkat cerita, berhasil Dokter Cipto membasmi penyakit pes. Maka pulanglah dia, pulanglah ke Batavia. Melanjutkan lagi perjuangan. Mengajak semua kawan-kawannya untuk membangkitkan kesadaran nasional Indonesia merah dan putih. Itulah semangat kepahlawanan Dokter Cipto, tanpa memikirkan nyawa sendiri, mengabdi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jiwa pahlawan adalah jiwa sukarela menolong umat manusia. Terima kasih, ini seneng banget ya. Kalau kita dengar-dengar dongeng ini jadi kayak flashback Ingat waktu masa lalu. kecil. Ya. Karena kan motivasi-motivasi melalui dongeng ini bisa mudah untuk diserap untuk anak-anak. Terutama kita juga bisa ya meskipun bukan anak-anak lagi. Mengajarkan banyak ilmu biasa itu tentang kearifan, kebijakan, motivasi. Motivasi. Nah, keren-keren. Rigen. Ya. Sekarang malam ini saya juga akan kehadiran narasumber yang spesial banget. Wah, ada lagi nih? Ada dong. Spesial khusus untuk Hari Pahlawan. Wah, karena kan hari ini hari penting. Kita harus memperingati pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu. Ini sosok yang spesial. Beliau adalah Profesor Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Ya. Kita sambut beliau. Ya, kalau tadi sudah mendengarkan dongeng, sekarang sosok inspiratifnya luar biasa. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Prof. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV di hari yang spesial. Silahkan Prof, silakan monggo. duduk ya. Wah,
Terima kasih ya Prof ya, sudah boleh hadir. Prof, kita kan saat ini sedang memperingati Hari Pahlawan. Tentunya pahlawan itu menjadi sosok yang sosok yang membanggakan bagi kita khususnya di generasi muda saat ini. Kalau dari perspektif BPIP sendiri, Prof, memaknai Hari Pahlawan Nasional seperti apa sih, Prof? Ya, jadi yang pertama perspektif pahlawan karena di nasional BPIP itu bersifat holistik ya. Artinya mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dari semua dimensi kehidupannya. Nah, tentu yang tahap awalnya itu mengingat kembali ya peran para pejuang yang sudah mempersembahkan jiwa, raga, harta mereka demi membebaskan bangsa ini dari cengkeraman penjajah. Ya, di satu sisi kita memperingati itu, tapi sekali sisi juga untuk bersyukur dalam arti kita meneladani mereka. Apa yang sudah mereka persembahkan kepada kita ini harus kita syukuri dalam arti kita teladani. Begitu. Itu kalau kita melihat sosok pahlawan nasional ya. Yes, betul kalau banget. Regen, sosok pahlawan masa kini mungkin bisa. Itu, kalau perspektif mengenai pahlawan zaman now atau masa kini tuh Prof, gimana? Ya, jadi begini, kalau sekarang pahlawan zaman now itu adalah siapapun warga negara Republik Indonesia ini ya yang mempersembahkan pengabdiannya berupa waktu ya, perjuangan pikiran, harta, bahkan juga profesinya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, itu bidangnya sangat luas. Kebetulan tanggal 15 November ini BPIP akan mengumumkan hasil ikon Pancasila. Ya, jadi BPIP itu setiap tahunnya memberikan apresiasi ikon Pancasila. Nah, biasanya disesuaikan dengan jumlah tahun kemerdekaan. Jadi tahun ini tahun yang ke-76. Nah, di situ ada beberapa kategori. Ya, ada kategori misalnya pahlawan, dalam konteks ini ikon Pancasila lintas iman. Ya, karena kita ini agama nasional, agamanya lebih dari satu. Betul. Bagaimana mereka ini dalam batas mereka di lingkungan mereka sebagai umat tertentu mempersembahkan ya persatuan kepada bangsa ini. Nah, di situ ada dari 6 agama ada perwakilannya. Juga ada di dalam bidang budaya, musik, ya, olahraga, dan apalagi kuliner, gitu. Nah, jadi kita coba menghargai ya apa yang sudah keteladanan yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia. Ya, bahkan tahun ini ada tambahan satu, yaitu pahlawan pandemi. Ya, jadi pahlawan. Ya, jadi selama 2 tahun ini ya, itu seluruh masyarakat Indonesia. Ada perwakilan dari mereka, kita beri apresiasi. Jadi mereka bekerja di bawah sana ya, di daerah gitu, menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari ancaman COVID-19. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori itu. Prof Yudian, kalau kita flashback puluhan tahun yang lalu ini banyak pahlawan nasional, pejuang kita memberikan pengorbanannya untuk kemerdekaan saat ini. Kalau dari perspektif BPIP melihatnya seperti apa sih, Prof? Ya, jadi kan sebenarnya perjuangan ini kan dimulai sudah sangat lama ya. Betul. Tapi puncaknya adalah yang namanya 10 November di Surabaya itu. Nah, dalam rangka merehabilitasi, menghormati, mengucapkan rasa syukur dan meneladani para tanda petik ya korban-korban yang berjatuhan dalam rangka melawan penjajah itu, ya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, disitulah Bung Karno pada tahun 1959 memprakarsai penyusunan daftar resmi pahlawan nasional. Wow. Nah, hingga Presiden Jokowi itu kita sudah punya yang diakui oleh negara itu 188. 188. Itu yang sudah mendapat istilah sertifikasi gitu ya, Prof ya? Pahlawan. Ya, gitu. Tapi pahlawan bukan hanya itu kan ya. Iya. Nah, tadi itu.
Baik, jadi kalau kita flashback ke belakang, Regen, ini kan banyak masyarakat Indonesia yang berjuang dan disitulah pengorbanan yang bisa kita lihat mulai dari Bung Karno hingga saat ini Presiden Joko Widodo gitu. Jadi diprakarsai oleh Bung Karno saat itu ya, 1959. Baru tahu nih saya nih. Banyak sejarah-sejarah yang saya belum tahu ya. Betul. Lemah malu saya nih. Penting makanya untuk memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan supaya kita menjadi catatan bagi diri kita sendiri. Betul. Prof, kalau tadi kan Profesor udah menyebutkan bahwa nantinya nih di tanggal 15 November yang akan datang akan begitu banyak kategori-kategori. Dan ini kalau saya lihat sangat menarik sekali karena macam-macam. Sekarang ada pahlawan pandemi dan tidak hanya dokter saja, masyarakat juga berjuang satu sama lain. Tapi kalau dari Profesor Yudhya menilai sosok pahlawan yang dibutuhkan bangsa Indonesia, khususnya di saat ini seperti apa, Prof? Ya kalau saya tadi, jadi pahlawan itu adalah orang yang memberikan perhatian, waktu, tenaga, bahkan juga harta dan profesinya untuk mengisi kemerdekaan. Jadi dia menjadi panutan di dalam bidangnya. Ya ini karena ini kan sangat luas ya. Misalnya sekarang ini kita untuk yang paling kita butuhkan misalnya ekonomi digital misalnya gitu. Nah jadi juga karena ada di sini. Jadi pahlawan ekonomi, pahlawan olahraga, pahlawan kesehatan ya, dan itu akan selalu ada dalam berbagai lapisan, gitu. Berbagai lapisan. Jadi sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia bisa berperan aktif, gitu ya. Bisa ya. Betul. Wah itu, ini kalau dari saya nih, Prof, buat generasi saya nih, generasi saya kayak generasinya? Karena saya kan paling muda di sini ya. Mohon maaf, Prof. Nggak apa-apa. Merasa muda, bukan paling muda. Cuman tetap ya kalau misalkan duduk berdua kayaknya kelihatannya seumuran ya. Betul. Prof. Kalau pesan dan harapan dari Prof untuk generasi muda lah, untuk generasi saat ini. Ya, jadi begini, kalau harapan saya kepada generasi muda, berpikirlah sejak sekarang bahwa kalian itu adalah calon pahlawan ya. Nah, mulailah dengan apa yang Anda sukai, yang Anda miliki, yang Anda bisa persembahkan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya, jadi misalnya si A misalnya suka umpama olahraga sepak bola. Jadikanlah ajang minat bakat Anda ini sebagai sarana untuk menjadi nanti pahlawan dalam bidang olahraga. Ya, begitu pula yang di dalam bidang IT misalnya ya, animasi misalnya begitu, bekerja di situ mulai dari sekarang. Nah, terutama yang sangat akan ke depan itu ekonomi digital ini. Nah, barangkali di sini bonus demografi bisa dioptimalisasi melalui anak-anak muda, karena ini generasi mereka ya. Nah, jadi diarahkan supaya mereka itu Anda terlahir sebagai calon pahlawan. Begitu. Wah, amin. Berarti saya juga bisa termasuk nih ya. Iya dong. Jadi semua sebenarnya bisa berpartisipasi gitu ya. Betul. Nggak harus jadi Hulk, nggak harus jadi Iron Man, nggak harus jadi Superman ya. Kita bisa dengan cara apa yang kita bisa kita serahkan, kita berikan untuk negara ini. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih ya Prof Yudhya sudah memberikan perspektif. Semoga perspektif dari BPIP ini bisa menjadi acuan. Acuan awal agar generasi muda bisa menunjukkan jati dirinya dan menjadi pahlawan masa kini dan yang akan datang. Yang akan datang. Tapi Prof, tanggal 15 itu ada hiburan udah ada belum? Saya stand up kebetulan bisa ya, Regen ya masuk mencari celah lagi luar biasa. Itu nanti silakan tanya sama deputi. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Kalau kita ngomongin soal pahlawan, ini juga ada dari generasi saat ini, Regen. Karena kita akan lihat dari sisi budaya. Ya kan? Seni musik. Wah, siapa lagi kita kesukaan seni musik. Oke. Baik, cukup saja Regen, tapi kita langsung simak J-Flow. Dulu darah sudah tertumpah, pemuda pun bersumpah. Darah tanah bahasa, 62 ke angkasa. Menjak Kongres di 28, melangkah tinggalkan kegelapan. Kalau bukan sekarang kapan? Yang muda pimpin pergerakan. Jangan anggap kami enteng karena kami muda. Ujung tombak kemajuan tugas tidak mudah. Buktikan kita bukan cuma jago kandang. Ku takkan berhenti hingga dunia memandang. Hey, pemuda pun bersumpah. Satu, darah tanah bahasa. 62
ke angkasa. Dulu darah sudah tertumpah, pemuda pun bersumpah. Darah tanah bahasa, 62 ke angkasa. Sekarang zaman sudah berganti, bambu runcing berubah jadi inovasi dan teknologi, agar bangsa tak dibodohi. Cerdas tuh bedakan mana isi mana kosong, otaknya diisi jangan biarkan melompong. Buktikan kita bukan cuma jago kandang, butakan berhenti hingga dunia memandang. Dulu darah sudah tertumpah, pemuda pun bersumpah. Satu, darah tanah bahasa, 62 ke angkasa. Respect pahlawan dulu, kini, nanti. BPIP, Kompas TV, J-Flow right here. Let's go! Dulu darah sudah tertumpah, pemuda pun bersumpah. Satu, darah tanah bahasa, 62 ke angkasa. Let's go! Dulu darah sudah tertumpah, pemuda pun bersumpah. Satu, darah tanah bahasa, 62 ke angkasa. Keberagaman menjadikan kita bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Kerja keras dan tekad bulat Merupakan cara untuk tidak hianati perjuangan para pahlawan. Jadilah bangsa yang hebat. Dengan jaga keutuhan. Tak ada si Jawa, Si Batak, si Ambon, tak ada si saudagar. tak ada si Sunda. Kita ini Indonesia. Bangkitlah untuk bangsa karena kaum perubahan bisa jadi generasi perubahan. selamat, 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 selamat. Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Tidak ada yang dapat menggantikan jasa para pahlawan yang telah menjadikan bangsa ini besar dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju banget nih Kak Cynthia nih. Apa tuh? Bangkitlah untuk bangsa. Karena kaum rebahan bisa jadi generasi perubahan. Oh, semuanya nih mengajak seluruh kaum rebahan ya? Iya. Oke. Kamu ini kan kaum rebahan. Regen banget nih pasti ya. Ya, karena kan Tapi kita kan disuruh. kamu tetap semangat menghibur banyak orang. Bener, kan disuruh di rumah aja, makanya kita rebahan di rumah aja. Tapi gitu. Regen, Ya. jangan pernah kalah sama pendahulu kita, para pejuang bangsa. Dan usai sudah nih Regen, setelah 60 menit kita ngobrol dengan para pahlawan-pahlawan masa kini, jadi semakin termotivasi untuk menjadi pahlawan saat ini nggak? Udah 60 menit ya kita ngobrol ya? Nggak terasa ya? Rasanya kayak baru 2 segmen ya? Baru 2 segmen Iya, terasanya ya. Tapi kita mau dansa-dansa dulu nih. Ada dansa-dansa? Dansa-dansa Wah, dulu boleh dong. Kita Oke. tampilkan bersama. Tentunya ya Regen, sebelum kita tutup, semoga apa yang kita tampilkan malam hari ini khususnya di Hari Pahlawan 10 November bisa menginspirasi seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Yes, dan juga ingat satu lagi, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Betul, yang belum vaksin cepat segera ke vaksin. sentra vaksin, Walaupun mungkin langsung ngeliat vaksin. angkanya menurun gitu kan, tapi tetap kita harus jaga-jaga ya. Nah, ini Kasin, jadi ada lagi yang bisa menyatukan kita semua nih. Tadi yang Kasin Tia bilang Apa tuh. tuh? Kita bakalan joget-joget nih. Joget-joget apa? Kasin Tia asal dari mana? Badendang patah-patah itu. Iya, asal kita lagu kan itu. kampung saya. Manado? Iya. Oke, langsung aja saya puterin. Saya tuh orangnya serba ada, saya siapin. Kamu kok hebat banget sih Emang Regen asli, ya? saya tuh udah kerja sama Kompas. Pokoknya gitu. setiap nih langsung orang talent hubungin. Langsung siap-siap. Oh. Kita akan ditemenin sama J-Flow. Kita langsung sambut J-Flow. Yeah. Dari timur Indonesia.